Di sharing devotion saya hari ini, saya akan sharing mengenai online atau onsite. Memasuki pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, membuat tata cara ibadah kita berubah 180 derajat, di mana sebelumnya kita beribadah dengan datang ke gereja dan beribadah bersama-sama. Saat kita mengalami pandemi, kita diharuskan untuk beribadah secara online di rumah masing-masing. Setelah melewati hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini, terjadi pemulihan di bidang kesehatan. Terjadi penurunan tingkat penyebaran COVID. Bahkan diberikan vaksin kepada setiap masyarakat dan pemerintah pun konsen dalam pemberian dan penyaluran vaksin kepada masyarakat secara merata, baik yang ada di daerah maupun yang ada di kota. Karena itu, gereja membuka kembali kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah secara onsite bersama-sama. Ada 3 unsur tata cara ibadah menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, menyembah Tuhan atau kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dengan saudara seiman. Unsur yang pertama dan yang kedua dapat kita lakukan secara online. Tapi unsur yang ketiga hanya dapat kita lakukan secara onsite. Allah kita itu adalah Allah yang personal loh saudara-saudara. Dari perintah-perintahnya baik yang ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Contoh di Perjanjian Lama perintah Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Perjanjian Baru Tuhan mengatakan di perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena itu, bukti kasih adalah tindakan nyata atau ada harga yang harus dibayar. Bukti kasih Tuhan kepada kita, tindakan nyatanya Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita serta memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Contoh, bagi sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, sang pria akan rela menempuh perjalanan yang jauh, bahkan hanya dengan menggunakan motor atau kendaraan angkot kali ya, atau alat transportasi lainnya. Bahkan saat dalam kondisi hujan maupun banjir, dia akan rela melakukan itu semua karena cintanya hanya untuk bertemu dengan kekasih hatinya atau pujaan hatinya. Walaupun kita bisa mendengar atau lewat telepon saja, tapi orang yang jatuh cinta itu rasanya akan beda kalau hanya dengan mendengar telepon atau bertemu langsung atau menatap langsung wajah kekasihnya. Karena itu saudara-saudara, saat kita beribadah secara onsite, kita lagi membayar harga loh. Yang pertama, kita harus bangun lebih pagi. Kita harus mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja. Yang kedua, kita melakukan perjalanan dari rumah ke gereja. Walaupun ada yang melalui alat transportasi pribadi maupun menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, kita harus rela menonaktifkan handphone kita selama kita di gereja. Sehingga kita lebih fokus dan tidak mengganggu saudara seiman kita yang juga sedang beribadah. Itu salah satu contoh harga yang kita bayar saat kita beribadah secara onsite. Saat hati kita penuh dengan kerinduan untuk membayar harga, membawa persembahan ke mezbah Tuhan melalui ibadah kita kepada Tuhan, Allah kita tidak pernah berhutang satupun kepada kita. Pasti ada perbedaan yang diberikan bagi anak-anak yang datang beribadah dengan hati yang penuh kerinduan dan membayar harga, dengan anaknya yang beribadah
hanya sekedar beribadah, atau seperti hanya karena ini hari Minggu, karena itu saya beribadah. Itu akan ada perbedaan yang sangat besar. Contoh, saya mau sharing kesaksian dari keluarga kami. Saat kami beribadah secara onsite bersama-sama, kami satu keluarga pergi beribadah secara onsite. Kami bawa hati kami mau bayar harganya. Kami lihat pemulihan bagi anak-anak kami. Bahkan anak kami secara pribadi mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah kesukaan kami terbesar sebagai orang tua saat kami melihat anak-anak kami mencintai Tuhan dari hati mereka. Semoga sharing devotion ini dapat menguatkan saudara-saudara dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.